بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, a'azzakumullah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-11 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang kedua di dalam Kitabuz Zakat terkait dengan zakatun naqdain, zakat emas dan perak. Fadhal iqra Ustaz. Al-bab al-thani fi zakati al-dhahabi wal-fiddah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhi ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Al-babu tsani fi zakati adh-dhahabi wal fiddah wa fihi masail. Al-mas'alatul ula hukmu az-zakati fihima wa adillatu dhalik. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم
وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. طيب حسب. Cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-babu tsani fi zakati adh-dhahabi wal fiddah. Bab yang kedua di dalam kitab zakat terkait dengan zakat emas dan perak. Ketika kita membahas terkait dengan zakat emas dan perak, maka termasuk ke dalam bahasan ini adalah zakat mata uang, ya, pada hari-hari ini. Karena mata uang, ya, pada zaman dahulu imma berupa mata uang emas, imma berupa mata uang perak, ya. Maka termasuk ke dalam pembahasan zakat emas dan perak adalah zakat mata uang yang kita miliki, ya. Apapun bentuk mata uang tersebut, baik berupa rupiah, dolar atau yang lainnya, ya, maka masuk dalam bab zakat emas dan perak. Ya, karena emas dan perak, ya, adalah mata uang yang dahulu digunakan sebagai alat transaksi, ya, oleh, ya, orang-orang terdahulu. Kata penulis, wa fihi masail, dan di bab yang kedua ini ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu zakati fihima, hukum zakat emas dan perak, ya, hukum mengeluarkan zakat emas dan perak. Wa adillatu dzalika, dan dalil-dalil yang menjelaskan hukum zakat emas dan perak. Kata penulis, tajibuz zakatu fi dzahabi wal fiddati. Wajib hukumnya, ya, zakat pada emas dan perak. Yani emas dan perak adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya, termasuk hal-hal yang wajib dizakati berupa emas dan perak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, ya, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kata para ulama, mereka tidak menunaikan kewajiban zakat yang diwajibkan dari zakat emas dan perak tersebut. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian lalai untuk mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala
ketika menafsirkan ayat di atas di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan wa hadza huwal kanzul muharram. Inilah yang dimaksudkan dengan ya al-kanzul muharram, yakni timbunan harta yang diharamkan. Menimbun harta tapi lalai untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Ini yang diharamkan. Ya, seseorang memiliki harta yang banyak tapi dia tunaikan zakat harta tersebut, maka bukan termasuk yang menimbun harta yang terlarang. Ya, yang dicela di dalam syariat adalah ketika seseorang memiliki harta yang banyak yang sampai pada nisab dan termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Ini yang tercela, dan ini yang diancam dengan azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti. Ayumsikuha 'anin nafaqatil wajibati. Maknanya kata Syekh As-Sa'di, orang tersebut menahan hartanya dari nafkah-nafkah yang wajib dia keluarkan. Ka'an yamna' minha zakat. Seperti dia tidak menunaikan zakat hartanya. Dia tahu zakat itu wajib, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya karena kebakhilannya. Awin nafaqatil wajibatil li zaujati awil aqarib. Atau seseorang menahan hartanya dari nafkah-nafkah yang wajib harusnya dia keluarkan. Seperti seorang suami yang berkewajiban menafkahi istrinya, anak-anaknya, atau kerabatnya yang membutuhkan, dia tahan harta tersebut. Maka orang semacam inilah yang dikatakan menimbun harta, yang kelak hartanya akan menjadi sebab untuk menyiksa dia di hari kiamat nanti. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayyuma malin uddiya zakatuhu falaysa bikanzin. Ayyuma mal uddiya zakatuhu falaysa bikanzin wa in kana madfunan fil ardi. Kata Umar bin Khattab, harta sebanyak apapun ketika ditunaikan zakatnya maka tidak dinamakan kanzun, yakni tidak dinamakan menimbun harta yang terlarang. Harta sebanyak apapun yang dimiliki oleh seseorang, selama dia tunaikan zakat harta tersebut, maka bukan termasuk menumpuk harta yang terlarang, bukan termasuk menimbun harta yang dicela di dalam agama. Sebanyak apapun harta yang dia miliki. Sebaliknya kata beliau, wa ayyuma malin lam tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun yakunu bihi sahibuhu yukwa bihi sahibuhu wa in kana ala wajhil ardi. Kata Umar bin Khattab, harta yang tidak ditunaikan zakatnya itulah yang dinamakan dengan kanzun. Harta yang tidak ditunaikan zakatnya itulah yang dimaksud dengan kanzun, yang Allah maksudkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menumpuk, yang menimbun emas dan perak. Inilah yang dimaksud dengan kanzun yang tercela. Harta yang tidak ditunaikan zakatnya fahuwa kanzun. Inilah harta yang menjadi kanzun, yang ditumpuk oleh seseorang, yukwa biha sahibuhu, yang kelak harta tersebut akan menjadi setrika
untuk menyetrika pemiliknya di hari kiamat. Ya, dibuat lempengan, ya, kemudian dipanaskan di api neraka, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mengadab pemiliknya di hari kiamat. Inilah kanzun yang dimaksudkan pada ayat di atas. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, yang tercela bukan menjadi kaya di dalam Islam. Ya. Seorang muslim kaya nggak ada masalah selama dia menunaikan zakat hartanya, nggak dia lalaikan. Tapi yang tercela adalah ketika seseorang menumpuk harta dan dia bakhil untuk mengeluarkan kewajiban zakat dari harta tersebut, maka kelak harta yang dia miliki, ya, akan menjadi wasilah untuk membinasakan dirinya di hari kiamat nanti. Kata penulis, wala yutawa'adu bihadhil 'uqubah illa ala tarki wajibin. Dan tidaklah seseorang diancam dengan ancaman di atas, fabashirhum bi'adzabin alim, ya. Tidaklah mereka diancam dengan ancaman di atas dengan azab yang pedih kecuali karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Ini di kaidah, ya, menunjukkan bahwasannya mengeluarkan zakat emas dan perak hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena Allah memberikan wa'id, memberikan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Ya, menunjukkan bahwasannya tidak menunaikan zakat termasuk perbuatan dosa apa? Dosa besar. Ya, karena pelakunya diancam dengan, ya, azab yang keras di hari kiamat nanti. Ini diantara dalil dari nas Al-Quran yang menunjukkan kewajiban menunaikan zakat emas dan perak. Ya. Dalil yang kedua, kata penulis, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Kata Nabi yang mulia, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha. Tidak ada, ya, seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yakni tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak ada seorang pemilik emas ataupun pemilik perak yang ketika di dunia tidak menunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaih min nar. Kecuali di hari kiamat nanti emas dan perak yang dia timbun. Ingat, termasuk emas dan perak apa? Fulus. Termasuk emas dan perak fulus. Ya, baik berupa rupiah, berupa dolar, ya, atau yang lainnya. Ya. Kecuali emas dan perak tersebut, kata Nabi, akan dijadikan lempengan, suffihat, dijadikan lempengan, ya, safaih min nar, akan dijadikan lempengan, ya, dari neraka jahannam, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan lagi di dalam api neraka jahannam, dibakar lagi, dipanaskan lagi lempengan-lempengan tersebut, fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian digunakan untuk menyetrika, ya, dibuat lempengan kemudian disetrikakan ke pinggangnya, ke punggungnya, ke dahinya, ya, disetrikakan ke sekujur tubuhnya, ya, disiksa dengan emas dan perak yang dia timbun yang tidak dia keluarkan zakatnya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak menunaikan zakat harta termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya, sehingga pelakunya berhak untuk,
ya disiksa dengan siksa yang sangat keras. Kata Nabi yang mulia, kullama barudat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Setiap kali lempengan itu sudah menjadi dingin, ya, maka akan dipanaskan kembali, ya. Ketika sudah dingin dipanaskan lagi di neraka jahanam, ketika sudah panas disetrikakan lagi, ya, kepada orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Fi yaumin, pada satu hari, ya. Tapi ingat, satu hari di akhirat kata Nabi miqdarnya, kadarnya 50.000 tahun ketika seseorang di dunia, ya. Disetrikakannya sehari di akhirat, ya, tapi kadarnya seperti 50.000 tahun. Terus diulang-ulang, ya. Ketika sudah dingin lempengan itu dipanaskan lagi, kemudian disiksa lagi, ya. Di dalam satu hari yang kadarnya 50 alfasana, ya, kurang lebih sekitar 50.000 tahun di dalam kehidupan dunia, hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai Allah Subhanahu wa taala selesai dari, ya, menghisab amalan hamba-hambanya, ya. Ini belum masuk neraka jamaah, ya, belum masuk neraka, masih di hari penghisaban, ya, sampai Allah selesai dari memutuskan perkara hamba-hambanya, ya. Selama itu diadab karena tidak mengeluarkan zakat harta yang dia miliki. Ini dalil dari sunnah bahwasannya zakat emas dan perak itu hukumnya wajib, ya, karena pelakunya, ya, orang yang tidak menunaikan zakat hartanya diancam dengan ancaman yang sangat keras di hari kiamat nanti. Wali ijma'i ahli ilmi ala anna fi mi'atai dirhamin khamsata darahim wa ala anna dhahaba idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu mi'ata dirhamin tajibuz zakatu fihi. Dalil yang ketiga setelah nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ya, di mana para ulama bersepakat bahwasannya di dalam setiap 200 dirham, ya, maka ada 5 dirham yang harus dikeluarkan. Di dalam, ya, 200 dirham, dirham itu, ya, mata uang perak, ya, kan dahulu mata uang ima berupa perak, ima berupa emas, ya. Kalau mata uang terbuat dari perak maka dinamakan dengan dirham, ya. Kalau mata uang terbuat dari emas dinamakan dengan dinar, ya. Ada mata uang dinar, ada mata uang dirham, ya. Para ulama bersepakat bahwasannya di dalam setiap 200 dirham maka ada 5 dirham yang harus dikeluarkan, ya. Dan 1 dirham, ya, 1 dirham itu kurang lebih kalau dikonversikan ke gram maka nilainya adalah 2,975 gram, ya, perak murni, ya, 2,975 gram perak murni. Itu nilai satu dirham, ya. Sehingga 200 dirham itu kurang lebih sekitar 595 gram perak murni. 595 gram perak murni, ya. Nah, ini nisabnya perak sebanyak 200 dirham. 200 dirham, ya, kurang lebih sekitar 595 gram, ya, perak murni.
Wa ala anna adh-dhahaba idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirhamin tajibu zakatu fihi. Dan para ulama juga bersepakat bahwasanya ketika seseorang memiliki emas berjumlah 20 mithqal, ya, 20 mithqal, dan satu mithqal, ya, itu nilainya sekitar 4,25 gram emas murni, ya, 4,25 gram emas murni, ya. Jadi kalau 20 mithqal, ya, maka nilainya sekitar 85 gram emas murni. Dan ini nisabnya emas. Ya, nisab wajib zakat pada emas. Ya, sekitar 85 gram emas murni. Yang dahulu nilainya, ya, 20 mithqal itu sama dengan 200 dirham. Ya, karena dahulu harga emas dan perak, ya, itu stabil. Ya. Antara 200 dirham, ya, dengan 20 mithqal emas itu nilainya kurang lebih sama. Ya, nilainya kurang lebih sama. Berbeda dengan kondisi di zaman kita sekarang. Ya, di mana nilai emas jauh, ya, lebih tinggi dibanding nilai apa? Nilai perak. Ya. Nilai perak, sehingga muncul khilaf di antara para ulama, ya, terkait dengan nisab mata uang, ya. Apakah dikiaskan kepada nisabnya emas atau dikiaskan kepada nisabnya perak? Ya. Kalau dikiaskan pada nisabnya emas, maka ini cenderung stabil emas itu harganya. Ya. Sedangkan ketika dikiaskan kepada nisab, yakni perak, maka harganya sangat jatuh. Ya. Sehingga berbeda, ya. Yakni ketika kita mengkonversikan, ya, nisab harta dengan emas dan dengan perak, jumlahnya sangat jauh berbeda. Tapi di zaman dahulu, ya, nilainya kurang lebih sama. Ya, antara 200 dirham perak dengan 20 mithqal emas itu nilainya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya, terkait dengan nisab zahab, nisab emas, ya, maka sekitar 85 gram emas murni. Ya, sekitar 85 gram emas murni. Ya, ini dalil tentang kewajiban zakat emas dan perak dari nas Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari ijma' para ulama. Taib, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, silakan dibaca. Qala al-muallifun rahimahumullah. المسألة الثانية مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحسابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة: وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر، ولحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. Baik, hasb. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, masalah yang kedua terkait dengan kadar zakat emas dan perak. Berapa yang diambil, ya, dari total keseluruhan
emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Kata penulis, miqdaruz zakatil wajibati fi dhahabi wal fiddati rubu'ul ushri. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ya dari emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang, maka yang dikeluarkan sebanyak rubu'ul ushri ya, yakni 1/4 dari 1/10 ya, artinya sekitar 2,5% ya, itu namanya rubu'ul ushri ya, rubu'ul ushri yakni 2,5% dari total emas yang kita miliki atau total perak yang kita miliki ya. Kalau seseorang punya ya emas sekitar 100 gram ya, berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Iya, berapa? 2,5 gram ya. Kalau total kita 100 gram, maka yang dikeluarkan 2,5 gram. Kalau antum punya 100 kilogram ya, 100 apa? Kilogram. Berarti zakatnya berapa? Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, berarti 2,5 apa? Kilogram. Ya. Diambil 2,5%. Banyak apa sedikit jemaah? Sedikit. Ya karena kita nggak punya. Iya. Gampang, sedikit. Cuma 2,5%. Ya. Ya kalau dari 100 kilogram ya tinggal diambil 2,5%-nya, yakni sekitar 2,5 kilogram emas. Dikalikan harga emas sekarang hampir 2,5 juta ya per gram. Ya, 2,5 juta ya dikali 2.500 gram. Ya. Ya, sedikit. Karena kita nggak punya. Ya. Ya, kalau punya, aduh mikir-mikir. Nah, ini dikeluarkan zakatnya 2,5 kilogram. Ya. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak sebanyak 2,5%. Rubu'ul ushri. Ay fi kulli 20 dinaran min adh-dhahabi nisfu dinar. Ya, dari setiap 20 dinar mata uang emas ya, dan harga atau berat satu ya keping mata uang dinar pada masa itu ya sekitar 4,25 gram. 4,25 gram. Itu berat satu koin ya mata uang dinar ya, 4,25 gram emas murni ya. Maka dari setiap 20 dinar diambil setengah dinarnya ya, dan 20 dinar itu totalnya sekitar ya 85 gram emas murni ya. Diambil 2,5%-nya berarti sekitar 2,125 gram ya, 2,125 gram itu nisfu dinar, setengah dinar ya. Wa mazada fa bihisabihi qalla aw kathur ya, dan semakin bertambah maka tinggal disesuaikan ya, tinggal disesuaikan, diambil zakatnya 2,5%. Tapi batasan minimal ya, seseorang sudah termasuk wajib zakat ketika dia punya emas sebanyak 20 dinar ya, atau kurang lebih sekitar 85 gram emas ya. Maka antum dicek lagi ya,
Emas batangan antum di rumah sudah punya berapa gram? Dicek lagi, jangan sampai sudah ratusan gram gak antum keluarkan zakatnya. Ya berat nanti konsekuensinya. Ya jangan pura-pura lupa. Ya antum menyimpan uang emas batangan di rumah pura-pura lupa. Ya karena takut apa? Takut bayar zakat, jangan. Ya dicek lagi di rumah. Ya dipastikan kalau sudah sampai 85 gram berarti tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu haul. Ya, kalau sampai 1 tahun ke depan gak berkurang malah nambah, ya sudah berarti tinggal dikeluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Ya. Wa fi kulli mi'atai dirhamin minal fiddati 5 darahim. Dan di setiap 200 dirham dari mata uang perak, ya, setiap 200 dirham, ya, dan 1 dirham berapa tadi beratnya? 2,975 gram. 2,975 gram perak murni. Ya, sehingga 200 dirham itu totalnya sekitar 595 gram perak murni. Ya, di setiap yakni 200 dirham ada 5 dirham yang harus dikeluarkan. Wa mazada fa bihisabihi. Ya ketika lebih dari pada 200 dirham maka tinggal disesuaikan. Yang terpenting dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisab. Ya kemudian bertahan selama 1 tahun ke depan gak berkurang dari nisabnya, maka dikeluarkan darinya sebanyak 2,5% atau rubu'ul usyri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitabis sadaqah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir riqati kulli mi'atai dirhamin rubu'ul usyri. Ya, dan di dalam riqah itu perak, ya, jadi mata uang perak. Setiap 200 dirham diambil rubu'ul usyri 2,5%-nya. Ya diambil 2,5%. Ya, 2,5% dari 200 berapa jemaah? Berapa? 2,5% dari 200. 5. Ya, 5. 2,5% dari 200, 5. Ya. 5. Ya, tinggal dihapus nolnya 2 itu. Ya, 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Ya. Wali hadithi, dan berdasarkan hadis, yakni hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un yakni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Dan engkau tidak ada kewajiban menunaikan zakat terkait dengan ya emas yang engkau miliki. Enggak ada kewajiban bayar zakat sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya sampai engkau memiliki 20 dinar. yakni 85 gram emas. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haulu fa fiha nisfu mithqal. Ya, kalau seandainya engkau sudah memiliki 20 dinar, kemudian sudah berlalu 1 haul, jadi 1 tahun dari awal engkau sampai nisab. Ya. Ketika sudah berlalu 1 tahun dari awal nisabmu dan gak berkurang dari nisab tersebut, maka tahun berikutnya ada kewajiban membayarkan zakat 2,5%. Ya, 2,5% dari ya total
emas yang kita miliki. Walima jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudh min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin. Dan berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu Nabi menarik zakat ya dari setiap 20 mithqal ya, yakni nisfu mithqal, Nabi mengambil setengah mithqal. Dan ingat, satu mithqal itu sama dengan 4,25 gram ya, emas murni ya. Sehingga kalau dikalikan 20 mithqal maka ketemu berapa? 85 gram emas murni. Diambil darinya nisfu mithqal ya, yakni setengah mithqal, sekitar 2,125 gram emas murni, yang mana ini adalah ya 2,5% dari 85 gram ya, ketemu angka 2 gram 125 ya, 2,125 gram ya. Ini kalau matematika agak puyeng ya, dulu kita pelajaran yang paling kita senangi matematika ya, maksudnya senang kalau gurunya nggak masuk padahal matematika itu penting jamaah ya. Untuk ngitung zakat butuh apa? Matematik ya. Untuk ngitung waris butuh apa? Matematik ya. Tapi dulu kita ya sayangnya sering ya, sering nggak masuk ya, ketika pelajaran matematika, dan senang ketika gurunya nggak masuk ya. Akhirnya ketika belajar zakat pusing ya. Ketika belajar waris apalagi mumet ya, karena matematikanya kadang-kadang nggak nyambung. Baik, barakallahu fikum. Adzan dulu ya, setelah adzan kita lanjut satu masalah lagi ya. Setelah adzan kita bahas satu masalah lagi. Silakan muadzin, adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
على الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naqra al-mas'alah ats-tsalitsah. Iqra Ustaz, tafadhal. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الثالثة شروطها. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: الأول بلوغ النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب لحديث علي رضي الله تعالى عنه: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، ويساوي بالجرامات 85 جراما. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، و5 أواق تساوي 200 درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق، ونصاب الذهب 20 مثقالا. الثاني بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وقد سبق الكلام عليها. طيب، jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Syukran lak. Al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga dari bab yang kedua terkait zakat naqdain, zakat emas dan perak, adalah syurutuha, syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Kata penulis, yushtaratu liwujubi zakati fi dhahabi wal fiddati asyurutut taliyatu. Isyaratkan ya, untuk kewajiban zakat emas dan perak syarat-syarat berikut. Ya, ketika hal-hal di bawah ini ada dalam diri seorang hamba, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Ya, sebesar 2,5% dari total emas dan perak yang dia miliki. Al-awwal, syarat yang pertama kata penulis adalah bulughun nisab, mencapai nisab. Ya, nisab adalah batasan minimal yang ditetapkan oleh syariat. Ya, pada harta tertentu untuk menetapkan kewajiban zakat pada harta tersebut. Itu namanya nisab. Ya, batasan minimal yang telah ditetapkan oleh syariat pada harta tertentu yang menjadikannya wajib untuk dizakati.
Berapa nisab emas dan perak? Kata penulis, wa huwa 20 mithqalan minadz zahab. Ya, nisab emas sebanyak 20 mithqal. Nisab emas itu sebanyak 20 mithqal. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa 'alaika syai'un ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Engkau tidak wajib mengeluarkan zakat dari emas yang engkau miliki sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya, 20 dinar. Ya, ini berupa mata uang emas. Ya, 20 dinar. فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ. Ketika engkau sudah memiliki 20 dinar dan sudah berlalu 1 haul, sudah berlalu 1 tahun dari masa nisab tersebut, maka di dalamnya terdapat zakat sebanyak nisfu mithqal, setengah mithqal. Ya, dari 20 mithqal ia diambil setengah mithqal. Wa yusawi bil gramat 85 graman. Ya, dan 20 mithqal atau 20 dinar kalau dikonversikan ke gram, maka ya sama dengan berat 85 gram emas murni. Ini nisabnya emas. Ya, 20 mithqal atau 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas murni. Ini batas minimalnya. Ya, ketika seseorang sudah sampai batasan nisab tersebut, ya kemudian sudah berlalu 1 haul dari masa nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 2,5%. Ya. Wa nisabul fiddah, sedangkan nisabnya perak, mi'ata dirhamin, maka sebanyak 200 dirham. Ya, 200 dirham ini berupa uang perak, mata uang perak. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Kata Nabi yang mulia, ya, harta dirham yang di bawah 5 uqiyah maka enggak ada zakatnya. Ya. Mata uang perak atau dirham yang jumlahnya enggak sampai 5 uqiyah maka enggak ada zakatnya di sana. Wal uqiyatu 40 dirhaman, dan uqiyah itu nilainya 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah berapa dirham? 200 dirham. Dari sini kata para ulama, ya, batasan nisab minimal untuk perak, ya, perak murni itu sebanyak 200 dirham. Ya, dan ingat 1 dirham, ya, itu nilainya sekitar 2,975 gram perak murni. 2,975 gram perak murni. Ya, sehingga kalau 200 dirham, ya, berarti totalnya berapa gram? 595 gram perak murni. Ini nisab untuk perak. Ya. Sebanyak 5 tinggi nilainya. Ya. Sehingga inilah yang memunculkan perdebatan di antara para ulama, ya, terkait dengan zakat mata uang
nisabnya dikiaskan kemana? Ya. Sebagian mengatakan diambil harga yang paling rendah dari keduanya. Ya. Karena itu yang paling maslahat buat orang-orang fakir. Ya. Ketika terjadi selisih harga emas dan perak, ketika nilainya nggak sama antara 20 dinar dengan 200 dirham, maka cari yang lebih rendah. Maka dikiaskan ke yang lebih rendah nisabnya itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya untuk saat ini nggak mungkin kita kiaskan nisab ya mata uang kepada perak karena nilainya sangat jatuh. Ya, kan nilainya sangat jatuh. Yang lebih tepat ya ini dikiaskan ke emas karena emas itu lebih cenderung apa? Stabil. Ya. Cenderung lebih stabil harganya, nggak jatuh seperti perak. Ya. Maka wallahu alam ya. Ini banyak para ulama yang berpendapat ambil yang lebih kecil ya, yang paling maslahat untuk orang-orang fakir ya. Namun saya pribadi wallahu alam lebih cenderung kepada pendapat para ulama ya, di mana zakat mata uang itu dikiaskan kepada nisabnya emas. Ya, karena ini yang lebih stabil. Ya, ini yang lebih stabil. Ya. Beda dengan harga perak yang sangat jatuh. Kalau seandainya nisab mata uang ya diambil dengan menggunakan nisabnya perak ya, maka orang yang punya 15 juta sudah termasuk wajib apa? Zakat. Ya. Maka wallahu a'lam ya, saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya nisab yakni zakat mata uang itu dikiaskan kepada nisabnya emas ya. Maka ketika harta kita ya senilai minimal 85 gram emas sudah termasuk apa? Termasuk wajib zakat. Ketika sudah berlalu 1 haul dari nisab tersebut, maka diambil dari harta yang kita miliki sebanyak 2,5%. Ya, wallahu a'lam. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena ya untuk harga perak saat ini sangat jatuh. Ya, tidak bisa menyaingi yakni harga emas. Tadi emas totalnya 100 berapa juta? 194. Sedangkan ya perak nisabnya berapa? 15 juta. Ya. Ya ini enggak sampai 10%. Ya. Enggak sampai 10% dari ya harga emas, dari nisabnya emas. Sangat beda jauhnya, sangat jauh bedanya. Sedangkan di zaman dahulu antara emas dan perak itu kurang lebih sama. Ya. 20 dinar nilainya kurang lebih sama dengan 200 dirham. Ya. Maka masih ya boleh apakah ambil emas atau ambil perak ya masih memungkinkan, tapi ketika melihat harga perak yang sangat jatuh dan emas yang sangat tinggi ya, maka wallahu alam ya saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya nisab mata uang ya itu dikiaskan kepada nisabnya emas ya, nisabnya emas. Wallahu alam bissawab. Ya, ya enggak jadi tugas buat antum ya. Enggak jadi PR. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.